Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami. Pada minggu berjalan, tepatnya pada tanggal 22 sampai 28 September 2024, Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa memberi kita satu tema, yaitu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, dari bacaan Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Maka di waktu ke depan Tera akan pakai sama-sama untuk dapat belajar firman Tuhan, dan di kesempatan kali ini berdasarkan pertanyaan MTPJ. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami bersyukur Tuhan karena ada kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena ada anugerah keselamatan yang Engkau kerjakan, sehingga kami boleh ada sebagai orang-orang yang ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang membuat kami yang tidak layak ini dilayakkan hanya oleh belas kasihan Tuhan. Terima kasih waktu ini Tuhan, kami mau berbagi bersama melalui kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang mau taat, telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan dalam pelayanan yang tidak mudah ini, untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Maka waktu ke depan ada dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saat ini sekali lagi bacaan mingguan kita Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita membaca beberapa ayat, saya pilihkan ayat 1 sampai yang ketiga. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dalam Alkitab Terjemahan Baru yang kedua memberikan tema kata-kata perpisahan Yosua. Lama setelah Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut usia, ia memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Katanya kepada mereka, "Aku sudah tua dan lanjut usia. Kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu." Bacaan selanjutnya boleh Bapak Ibu Saudara baca di rumah masing-masing ya. Kita akan melihat sekali lagi bacaan minggu ini melalui pertanyaan MTPJ. Tentu kalau kita lihat bahwa kitab Yosua ini merupakan lanjutan narasi dari kitab Ulangan, di mana Yosua ini dipilih oleh Musa untuk dapat membantu pelayanannya, hadir di gunung ketika Musa menerima Taurat, dan juga menjadi penjaga kemah pertemuan saat Musa berbicara dengan Tuhan Allah. Bahkan Yosua menjadi salah satu dari ke-12 pengintai tanah Kanaan. Nah, Musa kita tahu pada awal kitab Yosua 1 ayat 1, Yosua ini mati, dia tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tentu ketika kita melihat bacaan di hari ini, kita menemukan Yosua pasal 23 terjadi pada akhir kehidupan dari Yosua itu sendiri. Setelah bangsa Israel ini berhasil mereka menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, pada pasal ini, pasal 23 bacaan hari ini, Yosua itu memberikan pidato perpisahannya yang dia sampaikan seperti dibacakan tadi ya, kepada para pemimpin. Kalau kita lihat di sini, kepada seluruh orang Israel, para tua-tua, kepala kaum, para hakim, dan juga para pengatur pasukan. Mereka diperingatkan oleh Yosua untuk tetap setia kepada Tuhan, menghindari penyembahan berhala, dan mengingat segala kebaikan yang telah Tuhan
lakukan. Kalau kita lihat di tema kita hari ini, yaitu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dulu apa itu bertekun, berarti kalau bertekun itu terus menerus berusaha dengan setia, dengan penuh kesabaran, meskipun tentunya menghadapi yang namanya tantangan atau kesulitan. Maka dalam konteks iman, bertekun artinya tetap taat, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Tentu ini tidak mudah, karena ketika melakukan ini, ketika belajar untuk taat, kita harus punya yang namanya kesabaran, ketahanan, tahan uji, komitmen yang teguh, sehingga dalam proses untuk bertekun ini kita dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat pertanyaan MTPJ di minggu berjalan ini. Ada 3, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami tentang bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu menurut Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, kalau mau lihat pertanyaan ini berarti apa pemahaman saya, sehingga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada di rumah, tentu setelah membaca Alkitab, membuat refleksi secara pribadi akan menemukan jawaban masing-masing. Tapi saya mau katakan di sini, saya simpulkan kalau mau jawab pertanyaan ini kurang lebih ada 5 hal utama. Yang pertama, kalau bicara tentang pemahaman saya mengenai bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, hal pertama bagi saya ini bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti setia kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada Allah lain atau penyembahan para berhala. Itu jelas dalam bacaan kita di ayat 6 sampai ayat 8. Selanjutnya bagi saya yang kedua adalah ketaatan kepada hukum Tuhan. Bahwa kasih kepada Tuhan itu harus diwujudkan melalui ketaatan kepada hukum-hukum, perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Ini tidak boleh dilanggar apapun alasannya. Dan yang ketiga, menghindari pengaruh dari bangsa lain. Dalam konteks bacaan kita hari ini, kalau kita lihat di ayat 7, ayat 12 sampai ayat 13, di sini orang Israel itu diperingatkan untuk tidak bergaul erat dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Agar apa? Agar mereka tidak terpengaruh oleh bagaimana bangsa lain itu hidup di luar Tuhan, oleh bagaimana bangsa lain itu menyembah para Baal. Dan karena itu mereka, kalau ditanyakan komitmen untuk mengasihi Tuhan, sesuai dengan pertanyaan pertama, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, maka tidak ada yang bisa ditawar bahwa mereka harus menghindari pengaruh dari bangsa lain. Tidak dapat dipisahkan. Mereka hidup di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi mereka jangan sampai terpengaruh. Ini adalah wujud nyata tentang kata bertekunlah yang ditanyakan. Yang keempat, itu percaya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan juga berarti mempercayai janji Tuhan. Sehingga ketika orang Israel, umat Tuhan, dalam konteks bacaan kita ini, mereka berpegang kepada janji-janji Tuhan, mereka akan melihat bahwa Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Ada di ayat 9 sampai ayat 10. Dan yang terakhir, yang kelima, harus lihat bahwa ada akibat kalau mereka tidak taat. Jika Israel tidak bertekun dalam kasih kepada Tuhan dan berpaling kepada Allah lain, mereka akan mengalami yang namanya
penghukuman. Kalau kita lihat dari ayat 12 di sini sangat jelas ya. Sebaliknya, jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, menyatu dengan mereka, dan mereka dengan kamu, dan seterusnya. Ayat 16, apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan kamu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain serta sujud menyembah mereka, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Maka saya rasa Bapak Ibu Saudara, semua hal ini menekankan bahwa kalau ditanyakan kepada kita bertekun mengasihi Tuhan Allahmu, berarti penting bagi kita untuk mewujudkan ketaatan, kesetiaan, komitmen, kesabaran dalam segala kondisi untuk dapat menunjukkan kita mengikuti Dia, Tuhan yang satu-satunya. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana peran orang percaya dalam membuktikan ketekunannya? Saya rasa ada 5 hal juga yang dapat menunjukkan bahwa kita itu menghidupi ketekunan sebagai orang percaya. Yang pertama, bagaimana kita hidup taat, tekun pada firman Tuhan. Bahwa ketika kita menjalankan kehidupan setiap hari, maka kita harus tahu kita ini punya aturan, bahwa ada perintah Tuhan dan itu harus kita lakukan hari lepas hari. Yang kedua, hidup setia dalam iman. Tetap percaya, bergantung kepada Tuhan, itu namanya kita beriman di dalam Dia. Sehingga ada tantangan, ada cobaan, ada pergumulan kehidupan, itu tidak membuat iman kita goyah, tawar hati di hadapan Tuhan, karena kita menghidupi setia dalam iman kita di dalam namanya. Yang ketiga, tentunya berjuang menghindari dosa. Kita harus berjuang untuk dapat menjauhi hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, termasuk dosa dan pengaruh buruk. Yang keempat, mau komitmen untuk menghidupi persekutuan. Nah, orang ini apalagi di Gemim, kita tentu ada berbagai ibadah persekutuan, sehingga beribadah akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kita menghidupi doa, membaca Alkitab, persekutuan yang erat dengan sesama anggota gereja yang memuliakan Tuhan. Dan yang kelima, menjadi saksi. Tidak dapat ditawar ketika kita mendengar, tahu kebenaran, maka kita juga diminta untuk bersaksi melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Kesaksian kita akan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahwa kita mau mewujudkan cinta kita kepada Tuhan, ketekunan kita kepada Tuhan Allah, ketekunan kita mengasihi Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang seharusnya gereja dan pemerintah lakukan dalam menyiapkan pelayan atau pemimpin di masa depan. Nah, ini kontekstualnya kita ya Bapak Ibu Saudara. Tentu kalau mau jawab ini, bisa saja kita jawab dalam pandangan gereja, apa yang gereja mau backing, dan pemerintah, apa yang pemerintah mau backing. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau sampaikan 4 hal. Pertama, harus ada pembinaan warga gereja, PWG. Ini penting, bahkan sangat penting, tapi memang harus diakui seringkali dilupakan. Sehingga kalau kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, karakter itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi nilai-nilai karakter Kristiani seringkali sudah mulai tergeser. Bagaimana pembinaan warga gereja dalam hal karakter seorang pengikut Kristus ini mulai
mulai digeser dengan berbagai kegiatan yang maaf kata ini kurang urgent ya. Selain sekolah, maka gereja tentu harus fokus pada pembinaan rohani agar supaya semua anggota gereja ini punya integritas dan kasih kepada Tuhan dalam kehidupan jemaat. Apalagi mereka yang kita tahu anak-anak, tongpe anak-anak remaja, tongpe anak-anak pemuda, dorang yang akan jadi pemimpin dalam gereja di masa depan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Nah, ini bisa jadi tugas gereja, tapi juga tugas pemerintah, atau bahkan di dalamnya harus ada kerjasama antara keduanya. Kita menyediakan pendidikan yang dapat mengintegrasikan antara nilai-nilai iman Kristen dengan etika dan kepemimpinan. Kita harus membuat pelatihan-pelatihan, perbanyak tuh seminar-seminar di dalam gereja. Pemerintah boleh bekerja sama dengan gereja untuk dapat mengadakan pelatihan profesional dan dilakukan supaya tuh warga gereja bukan cuma tahu beribadah, tetapi memanfaatkan waktu bekerja secara sebagai orang-orang yang terampil, yang profesional. Yang ketiga, teladan tentu. Bapak Ibu Saudara, kita semua hamba-hamba Tuhan, kita diminta untuk memberi teladan kepada orang-orang di sekitar kita. Pemimpin harus menjadi teladan, memberi contoh yang baik dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dalam pelayanan kepada Tuhan. Hal terakhir, tentu fasilitas KATU harus mendukung, menyediakan dukungan berupa fasilitas pendidikan, tugas pemerintah ini. Tapi gereja juga perlu mempersiapkan ada bimbingan, kesempatan praktik baik di dalam gereja. Anak-anak yang bersekolah boleh pun mengikuti pelatihan-pelatihan, diarahkan waktu ibadah diatur sesuai dengan jam pulang sekolah. Jangan tuh ibadah remaja so mepet dengan jam pulang, dorang masih ada ekskul, dorang masih ada les-les, akhirnya tidak beribadah. Kemudian juga tentu pemerintah harus mengatur, nggak mungkin kerja bakti di jam gereja ya. Ketika keduanya bekerja sama, maka saya rasa tujuannya untuk mencetak para pelayan, para pemimpin di masa depan ini bisa tercapai dalam kenan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya itu saja yang bisa di-sharingkan. Kiranya orang semua tentu semakin bersuka cita memberitakan hal ini, meneladankan hal ini, menyampaikan hal ini, dan menggerakkan gereja kita untuk menjadi orang-orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Umat Israel dorang so mengalami kebaikan Tuhan, tapi sekarang di akhir hidupnya Yosua mau para pemimpin ini sadar betul ada sejarah di belakang, dan dalam sejarah itu orang tidak bisa bohongi bahwa setiap pengalaman terjadi dalam kenan Tuhan, sehingga mau menghadapi masa depan kita harus tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan, dan orang mesti juga beriman Tuhan yang so tolong hari kemarin, Dia tolong hari ini, Dia juga akan tolong di hari besok. Tuhan memberkati kita semua untuk melakukan firman-Nya. Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang aman, tentram, kehidupan yang sejahtera, yang adalah anugerah Tuhan ini kita dapat nikmati. Tidak ada cara lain untuk dapat merespon anugerah penyertaan-Nya kecuali bertekun mengasihi Dia, Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tolonglah kami dalam keterbatasan untuk mengerti kehendak-Mu, melakukannya dengan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni keadaan di sekitar hamba-Mu yang cukup berisik saat ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali tidak tekun dalam kesetiaan iman kami. Biar iman kami tidak suam-suam kuku. Biar iman kami itu boleh nampak lewat hidup yang memuliakan nama Tuhan. Orang lihat kami, orang memuliakan Engkau. Ajar kami setia. Ajar kami sungguh dapat membuktikan kepada dunia ini, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah pelayanan di sepanjang minggu ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Saya atas nama pribadi mohon maaf kalau
banyak suara berisik sekali karena memang suami masih pendidikan di Jakarta. Saya harus merecord video ini dan berjuang, tidak bisa pakai speaker dan sebagainya seperti biasa, sehingga mohon maaf Bapak Ibu Saudara, biar apa yang menjadi pesan firman boleh sampai dan Roh Kudus menolong kita memberitakannya, melakukannya dalam kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.